Perkenalkan, nama saya Rizal Nawang Pradana dengan NIM C2C020012. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban saya dari soal UTS Matkul Sistem Data Terdistribusi. Untuk soal pertama, saya diminta untuk membuat 3 buah user pada sebuah database dengan ketentuan yang berbeda-beda. Kita bisa langsung membuat user pertama dengan sintak SQL yang sudah saya buat sebelumnya. Kita bisa masuk ke php-admin, ke SQL, dan mempaste sintak yang tadi. Untuk user pertama, saya menamainya dengan username administrator yang berjalan di localhost dan password 12345 yang memiliki akses all privilege atau semua bisa melakukan apapun pada database on my project. Kita bisa langsung mengeksekusi sintaks berikut. Setelah berhasil, kita bisa login dengan user tersebut. Kita lewat control panel, bisa tekan shell dan bisa login. Kita ketikkan MySQL menu, yaitu nama username tadi, dan min p untuk memasukkan passwordnya. Kita bisa melihat database apa yang ada di dalamnya. Pada user administrator hanya terdapat database my project seperti yang kita tuliskan pada sintak tadi, yang ternyata hanya bisa menampilkan database ini. Kita bisa menguse database tersebut. Kita bisa menampilkan semua tabelnya. Kita bisa exit dan lanjut ke sintak kedua. Di sintak kedua, saya membuat username dengan nama tabel user yang memiliki ketentuan hanya bisa membuat dan menghapus tabel. Kita bisa langsung mengopinya dan jalankan seperti tadi. Untuk username user kedua, saya menggunakan nama yaitu tabel user dengan password yang sama. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Kita masuk kontrol panel lagi, jalankan shell dan login seperti yang tadi. Ada tabel user seperti pada user administrator hanya menampilkan database my project saja seperti tadi. Bedanya di sini kita hanya bisa menambah dan menghapus tabel yang ada di dalam database my project. Kita bisa langsung ke sintak user ketiga, yaitu kita membuat username dengan nama user dengan password 12345 yang hanya bisa menambah, mengupdate dan menghapus tabel atau menambah isi dari tabel di database my project. Kita bisa langsung mengeksekusinya seperti tadi. Kita bisa mengpaste di sini. Kita eksekusi dan kita bisa masuk lewat kontrol panel seperti sebelumnya. Kita
kita ketikkan MySQL min u yaitu username-nya user dengan min p untuk memasukkan passwordnya. Kita bisa menampilkan database-nya seperti tadi. Pada username dengan nama user, kita hanya bisa mengakses database my project dan hanya bisa menambah isi tabel ataupun menambah tabel, mengupdate dan menghapusnya. Untuk soal kedua, saya diminta untuk membuat replikasi database dengan konsep master ke slave. Yang pertama, kita harus mengecek IP config dari master terlebih dahulu. Kita bisa mengeceknya di command prompt. Kita bisa mengetikkan IP config. Nah, IP config ini yang kita akan gunakan untuk agar terhubung antara master dan slave. Kemudian kita harus mematikan firewall-nya terlebih dahulu. Kita turn off kan semua keduanya. Setelah itu kita oke. Setelah itu kita cari file my ini di local C xm mysql bin dan kita cari file my ininya, kita open dan kita tuliskan sintak berikut pada file my ininya. Setelah itu kita jalankan MySQL-nya lewat control panel. Setelah itu kita masuk ke shell. Kita login seperti biasa. Setelah itu kita ketikkan seperti berikut. Setelah itu kita ketikkan selanjutnya yaitu setelah itu kita tampilkan show masternya. Nah, untuk MySQL file MySQL bin 005 dan position nanti akan kita gunakan pada slave agar bisa berkoneksi. Setelah itu kita masuk ke VirtualBox. Setelah itu kita cari file my ini seperti yang ada di masternya.
Nah, untuk di slave-nya kita hanya cukup menuliskan server ID sama dengan 2. Untuk di masternya tadi kita memakai server ID 1. Setelah itu kita jalankan XM-nya lewat control panel. Kita bisa menjalankan dengan shell, kemudian kita login seperti biasa lagi. Setelah itu kita stop dahulu slab sebelumnya, semisalnya kalau ada. Setelah itu kita buat koneksinya, yaitu seperti berikut. Untuk master host kita gunakan IP yang ada pada komputer master. Setelah itu kita masukkan master user yang kita buat tadi. Master user tadi adalah master dengan nama master. Setelah itu master passwordnya kita juga menggunakan master. Setelah itu master log file. Untuk master log file kita menggunakan yang ada pada master tadi, yaitu ini MySQL bin 005. Setelah itu kita menggunakan master log post. Untuk master log post kita gunakan seperti yang ada pada master, yaitu pada position 661. Setelah itu kita eksekusi. Setelah itu kita jalankan slave-nya. Setelah itu kita akan menampilkan slave statusnya. Untuk statusnya adalah connecting to master. Ternyata untuk connecting ke master itu tidak bisa. Dari kemarin saya sudah mencobanya beberapa kali dan terjadinya seperti ini saja. Misalnya ini berhasil, kita tinggal membuat tabel yang ada di master, kemudian nanti di slave akan otomatis ada. Tapi ternyata connectingnya gagal.
Untuk soal ketiga, saya diminta untuk membuat sebuah fragmentasi. Di sini saya membuat 3 fragmentasi, yaitu fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi campuran. Kita bisa langsung saja mencoba yang pertama, yaitu fragmentasi horizontal. Kita bisa mengcopy sintaks SQL yang sudah saya buat sebelumnya ke phpMyAdmin. Kita bisa pilih database yang ingin kita buat fragmentasinya. Setelah itu tekan SQL. Kita tinggal mengkopinya di sini. Nah, kita bisa langsung melihat hasil fragmentasinya. Untuk fragmentasi horizontal, kita membuat sebuah view untuk menampilkan nama produk, harga satuan, dan nama pemasok dengan nama pemasok yang sama. Itulah konsep dari fragmentasi horizontal yang menampilkan data dengan tabel yang sama, yaitu kita bisa lihat tabel Indomaret ternyata sama sesuai dengan fragmentasi horizontal. Untuk kedua, kita bisa membuat fragmentasi vertikal. Kita bisa langsung mengkopikannya. Kita bisa pilih database yang ingin kita buat. Kita bisa langsung mengcopy seperti tadi. Nah, kita bisa langsung melihatnya. Untuk fragmentasi vertikal, yang menjadi pembeda adalah kita membuat sebuah kolom baru, yaitu tabel ID yang berisi ID dari data-data di sini. Berbeda seperti fragmentasi horizontal yang harus memiliki nama pemasok yang sama. Yang terakhir, kita bisa membuat fragmentasi campuran yang isinya adalah kombinasi antara fragmentasi horizontal dan fragmentasi vertikal. Kita bisa langsung mengkopikannya. Nah, kita bisa langsung melihatnya. Untuk fragmentasi campuran, seperti yang saya bilang tadi, kita mengkombinasikan antara fragmentasi horizontal dan vertikal. Untuk fragmentasi horizontal adalah data fieldnya yang sama, yaitu Indo sama-sama Indomaret, dan kita menambahkan tabel ID sesuai fragmentasi vertikalnya. Untuk soal keempat, saya diminta untuk membuat sebuah store prosedur. Store prosedur itu seperti function pada bahasa pemrograman lainnya, yaitu sebuah sintaks yang dapat kita panggil berulang-ulang. Untuk store prosedur pertama yang saya buat yaitu adalah untuk menampilkan tabel produk sesuai ID-nya. Kita bisa mengcopy sintaks yang sudah saya buat sebelumnya. Kita bisa masuk ke lewat control panel, masuk ke shell untuk login sebagai user root. Sebelumnya, kita pilih database yang ingin kita buat store prosedurnya dahulu. Kita tampilkan semua database. Nah, di sini ada database my project yang akan kita gunakan. Kita bisa mengetikkan use my project. Nah, sebelumnya kita harus mengganti delimiternya terlebih dahulu sebelum membuat prosedur. Delimiter adalah sebuah sintaks untuk mengakhiri atau mengeksekusi sintaks SQL-nya. Di sini delimiternya defaultnya adalah titik koma. Kita bisa menggantinya terlebih dahulu. Kita ganti dengan double slash. Setelah itu kita bisa mengcopy store prosedur yang kita buat tadi. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Untuk menggunakannya, kita bisa menggunakan sintaks call dan kita bisa mengetik nama store prosedurnya yaitu tampil product ID.
kita gunakan kurung tutup dan kita akhiri dengan double slash yaitu delimiternya. Nah, di sini kita harus mengirimkan sebuah parameter yaitu ID dari produk tersebut yang ingin kita panggil. Kita bisa memanggil salah satu produknya dengan memasukkan parameternya ID-nya yaitu kita bisa langsung mengeksekusinya. Nah, di sini kita bisa langsung menampilkan data pensil dengan ID berikut seperti parameter yang kita kirimkan. Kita bisa memanggil store procedure ini berulang-ulang seperti berikut. Nah, di sini kita bisa mengambilkan data pensil dengan ID 01 dan data penghapus dengan ID berikut. Kita bisa memanggilnya berulang-ulang. Untuk store prosedur kedua, saya akan membuat store produce yaitu tambah produk, yaitu untuk menambah produk pada tabel produk dengan store prosedur yang dapat kita panggil berulang-ulang. Kita bisa langsung mengkopinya dan langsung mengpastenya seperti tadi. Nah, prosedur tambah produk sudah kita buat. Untuk menggunakannya, kita bisa menggunakan kontrol PHP MyAdmin yang ada di sini. Kita bisa refresh terlebih dahulu. Kita lihat di data my project. Nah, di sini ada prosedur. Di sini ada dua prosedur yaitu tampil produk ID yang kita buat pertama dan yang kedua adalah tambah produk. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Di sini kita bisa menambahkan ID dari produk yang ingin kita tambahkan. Pemasok ID, nama produk yang ingin kita tambahkan. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Store prosedur ternyata berjalan dengan lancar. Kita langsung lihat di tabel produk. Di sini kita berhasil menambahkan sebuah produk yaitu susu dengan ID yang seperti yang kita buat tadi dengan store prosedur. Di sini store prosedur kita bisa gunakan berkali-kali. Untuk soal kelima, kita akan membuat sebuah trigger. Trigger adalah sebuah sintak yang akan dieksekusi bila ada sebuah keadaan tertentu. Sebelum membuat trigger, kita bisa membuat dulu tabel produk log yang akan diisi suatu perubahan yang terjadi karena trigger terjadi. Kita bisa membuatnya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke PHP MyAdmin. Kita klik my database data my project ke SQL. Nah, di sini kita sudah membuat sebuah tabel produk log. Setelah itu kita akan membuat trigger yang pertama yaitu after insert. After insert, trigger ini akan berjalan semisal kita melakukan sebuah insert data. Di sini kita akan membuat trigger dengan nama perubahan produk insert yang akan berjalan pada saat tabel produk menambah isinya. Di sini yang akan diubah adalah tabel produk log yang kita buat sebelumnya. Jadi, misalnya kita menambahkan sebuah produk pada tabel produk, maka pada tabel produk log akan otomatis ditambah isinya yaitu dengan ketentuan berikut dengan new ID sesuai ID pada tabel produk yang baru kita buat dan perubahan apa yang kita jalankan dan waktu perubahan. Agar tidak bingung, kita bisa langsung mengeksekusi sintak yang sudah saya buat sebelumnya. Kita bisa klik go. Nah, trigger berhasil dibuat. Untuk mengetahui bagaimana jalannya trigger, kita bisa langsung coba untuk menambahkan sebuah produk pada tabel produk ini.
Kita bisa langsung mengeksekusinya. Nah, penambahan data di tabel produk berjalan. Di sini saya sudah menambahkan data. Kita bisa melihat pada tabel produk log. Nah, pada tabel produk log di sini ada data baru yang data ini otomatis dibuat saat kita membuat atau menambah data pada tabel produk. Di sini kita bisa lihat ID yang pertama, produk ID yang kita buat tadi dengan ketentuan yaitu menambah produk baru dan waktu perubahannya. Selanjutnya, kita bisa membuat trigger after update seperti after insert. Bedanya di sini after update akan terjalan bila kita mengupdate sebuah data pada tabel produk. Kita bisa langsung mengeksekusinya. Kita eksekusi seperti tadi. Kita bisa langsung menjalankannya. Nah, kita coba update data pada tabel produk. Kita bisa edit. Semisalnya jumlahnya kita buat jadi 20. Kita bisa eksekusi. Nah, setelah itu kita lihat di tabel produk log. Di sini akan otomatis ada sebuah data baru yaitu mengupdate produk yang terjadi karena kita nge-trigger yaitu after update yang terjadi pada tabel produk log. Berikutnya kita bisa membuat lagi yaitu trigger delete yang pada after delete ini. Trigger ini akan berjalan pada saat sebuah data pada tabel produk dihapus. Kita bisa langsung mengkopinya. Kita jalankan seperti tadi. Nah, semisal kita akan menghapus data pada data klien yang barusan kita tambahkan, kita bisa menghapusnya. Setelah itu kita lihat pada tabel produk log. Nah, di sini otomatis ditambah sebuah data hasil dari trigger kita menghapus data pada tabel produk yaitu berikut ini. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.